Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Kamu dari Palestina. Ini dari Palestina. Halal. Ini namanya Haji Marco. Senang tuh ketawanya. Ya, jadi Haji Marco. Nah, mau saya Bapak dan Ibu paksain besok pagi harus hajatnya terkabul. Ya. Penyebab terkabul tuh kalau suami istri cuma dua. Kalau enggak istrinya, ya suaminya. Apa tuh? Kobok-kobok. Jadi penyebabnya nanti diperhatiin ya. Bapak dan Ibu pernah melakukan nggak? Kalau melakukan buru-buru telanjang bulat di kamar pertobatan. Apa tuh? Ibu merendahkan suami. Nah, nggak boleh dong. Merasa ibu udah pernah pinter, udah pernah melakukan itu, sementara suaminya ibu dikasih tahu dengar kuping kanan keluar kuping kiri, sehingga ibu ngomong, oh si bloon. Nggak boleh. Atau ibu merendahkan, tuh kan kok dikasih tahu. Nah, nggak boleh. Biar sebloon apapun suami kita, itu di Al-Quran ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah, coba inget-inget, ibu pernah gak sekecil apapun 0,001 pernah gak merendahkan suami? Dia pernah ya. Karena oh sering. Ini mah sekali pernah, berarti sekali dong. Ini mah gak mau kalah, sering. Emang bener Bu? Sering? Oh sering, jangan. Tiap hari. Jangan Bu. Jujur. Istri jujur. Oh mulutnya dua, katanya suami. Ibu mulutnya dua. Yang di mana sama yang di mana mulutnya? Ya kan saya selama ini privat ya sama tamu-tamu, kayak tadi kita privat di Dharma Wangsa, Hotel Dharma Wangsa, di Hotel Dharma Wangsa. Setelah saya pelajarin tadi yang privat sama kita tadi dari jauh dari Demak 5 orang, terus Pak Hengki, terus dari Ciamis, dari Tangerang, sama dari Bekasi. Jadi total tadi kita hampir 11 orang. Kalau yang di Sweet Bell ada 7 juga luar biasa. Nah, setelah saya pelajarin, jadi Bapak nggak usah privat, ikutin aja nih. Tadi kan saya pelajarin, kenapa ya kok hajatnya lemot? Kenapa ya kok hajatnya lemot? Setelah saya pelajarin dari orang-orang ini, sekitar 18 orang saya pelajarin, nggak taunya 99% hajatnya lemot karena istrinya pernah meremehkan suaminya. Gitu. Masa Bapak dan Ibu harus terkabul? Nah, bener kata Pak Haji, aku pernah ngeremehin suami aku. Kenapa penyebabnya Mbak? Kenapa kok mbaknya bisa ngeremehin suami? Habis suami aku kalau kontolnya gondal gandul. Aduh. Ya jangan juga gara-gara itulah. Kasihan sekarang gede hajat. Apa gede jengkel? Gede hajat ya. Nah jengkelnya dinolin, alias dimaklumin. Kalau ini kan ibu enggak ke suami, sabar. Nggak boleh. Tahu gak arti sabar? Orang yang sabar itu jengkel ditahan.
kapan waktu pasti meleduk. Nggak boleh. Contohnya orang sabar apa sih Ji? Pada saat bapak ML sama istri, spermanya belum keluar, sabar, sabar, nggak boleh. Demen, tepuk tangan dong. Nah mau saya Pak, bisa gak biar hajatnya besok terkabul, kita jangan pakai istilah sabar, diganti pakai istilahnya legowo. Emang beda legowo sama sabar? Beda. Legowo tuh lapang dada. Biar gimana juga kita lapang dada, legowo. Tapi kalau sabar itu pasti ngelus dada. Tidak ada pernah legowo ngelus dada, nggak pernah. Yang ngelus dada apa? Sabar. Anak nggak mau makan, sabar. Itu. Suami di rumah nggak pernah pakai celana dalam, sabar. Gitu. Jadi bapak dan ibu paksain gimana caranya. Saya nggak mau. Harus besok harus ada yang terkabul. Saya nggak hafal hajatnya bapak dan ibu, tapi harus ada yang terkabul. Salah satunya adalah harus legowo. Sama siapa? Sama suami dan sama si bangsat. Bangsat, kau tahu siapa si bangsat? Mantan suami. Ya kan kadang udah mantan, tapi kan kadang pegel hati ya kan. Nah itu kita kasih label bangsat. Ada gak si bangsat di sini? Ada lah. Bapak dan ibu nggak nyambung maksud saya ngomong di sini? Nyambung nggak? Jadi kalau ibu yang pernah nikah sama suami yang pertama, kan kita udah pisah sama dia. Coba jangan diinget-inget kekurangannya dia. Abisnya dia pengen nguasain anak saya, abisnya dia pengen ini. Aduh, gede hajat apa gede jengkel? Nah, hajatnya aja yang dipikir ini. Si bangsat ngapain? Kok Pak Haji nyebutnya si bangsat? Habis nama yang jelek lagi ada gak? Coba kasih masukan buat saya. Ada gak? Hah? Biadab. Waduh, biadab. Berarti lu. Sejarah bakal dua. Ya, jadi maunya saya, bapak dan ibu jangan jengkel sama kalau yang punya mantan, jangan. Udah deh dimaklumin aja deh. Begitu biar kita punya hajatnya lebih gede. Kedua, bapak dan ibu kan suka denger di YouTube kalau saya ngomong, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah, murka apa sih Pak Haji? Utang, tagihan macet, anak kalau dinasihatin nggak denger, suami yang males kerja, maunya di rumah aja, nggak mau produktif, nggak mau menghasilkan duit. Nah, kayak gitu-gitu, itu kata Allah kecil, karena rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Apa tuh rahmatnya Allah? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, kalau ada pasangan hidup, pernikahan panjang. Terakhir apa? Kontolnya panjang. Gitu. Ya. Ketiga, saya mau besok pagi harus hajatnya terkabul. Apa Pak Haji? Yakinnya harus tingkat dewa. Apa aja saya nggak mau tahu, harus ada kata pasti. Nggak boleh ada kata mudah-mudahan, semoga, insya Allah.
harus diganti pakai pasti. Kenapa sih Pak Haji mesti kata pasti? Karena ayatnya di Al-Quran, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tidak ada di Al-Quran ayatnya, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada. Jadi kenapa dipakai itu? Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Nggak ada. Kenapa dipakai itu semoga? Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Nggak ada. Kenapa dipakai itu mudah-mudahan? Nah, insya Allah kan sering Pak Haji di masyarakat pakai kata insya Allah. Bener. Tapi itu insya Allah antara kita sama kita, manusia sama manusia. Insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue datang ya insya Allah, betul. Tapi yang namanya berangkat umroh itu pasti. Pasti dan yakin. Iya. Pasti. Apalagi berangkat umrohnya gratis. Mau gak? Nah itu. Syaratnya cuma satu kan? Apa syaratnya? Punya alat kelamin. Soalnya kalau nggak punya alat kelamin nanti di paspornya jenis kelamin apa? Abu-abu. Ya nggak bisa dong, mesti punya alat kelamin. Nah, biar besok bisa umroh bersama anak yatim gratis. Coba bapak dan ibu supaya nanti diseleksi masuk. Apa tuh diseleksi masuk? Bangunnya harus jam 00. Karena nanti kalau bapak dan ibu berangkat umroh itu jam 00 udah harus bangun, udah harus mandi. Dan bapak dan ibu udah harus berangkat ke Masjidil Haram atau ke Nabawi. Itu mesti pagi-pagi, jam 1, jam 2 udah berangkat. Karena kalau bapak dan ibu jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 baru berangkat ke Masjidil Haram, nggak bakal dapet tempat. Betul ya? Siapa yang udah pernah berangkat umroh? Nah, ngalamin nggak kalau berangkat ke masjid jam 4 dapetnya di luar? Betul? Jangan bapak dan ibu, bisa-bisanya Pak Haji. Enggak Pak, kita anggap aja hari ini sampai nanti November latihan dulu. Bisa? Ya, jadi paksain jam 00 bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, baru baca Quran. Pak Haji kenapa sih maksain baca Quran? Bapak dan ibu nanti antara duhur ke asar, dari maghrib ke isya, emang bapak dan ibu mau pulang ke hotel? Nggak mungkin, nungguin lah di masjid sambil apa? Baca Quran. Jadi ilmu RDAY bukannya neko-neko. Memang di kiai manapun nggak ngajarin ilmu kayak gini. Kok nggak ngajarin? Ya kan dia kiai, saya SD Impres. Nggak mungkin lah, ya kan? Beda jauh, langit sama bumi. Ya betul. Nah, jadi paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kedua, saya mau bapak dan ibu jangan malu-maluin RDAY nanti umroh. Karena kita udah mulai latihan anak yatim nginepnya di hotel. Karena nanti umroh bapak dan ibu nginepnya di hotel, tidak nginep di kos-kosan. Ya? Apa tuh latihannya? Anak yatim udah dikasih tahu kalau nanti kamu di hotel harus tiap hari mandi. Nah, bapak dan ibu juga harus begitu. Jangan sampai ditanyain sama mutawib, bapak sudah mandi? Belum. Kenapa? Orang nggak ada gayungnya. Pak, nanti di hotel di Mekah nggak ada gayung Pak. Bapak nggak akan ketemu gayung. Pakai shower, betul. Iya. Nanti bapak dan ibu jangan sampai malu-maluin juga RDAY. Pak, itu pakai anduknya kenapa masih kelihatan tititnya? Orang nggak ada anduk, itu anduk tuh. Bapak pakai apa? Ini yang di backup, itu keset.
keset dipakein buat anduk. Ya kontolnya gondal gandul. Ya jangan malu-maluin ya. Bisa kan? Udah pernah nginep di hotel belum? Sering. Oh ya udah, jadi nanti nggak kaget ya. Berarti sekarang yang belum dilakukan bangun jam 00 kali ya. Nah, coba deh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Terakhir, saya mau yang hadir di sini, termasuk yang nonton YouTube, bisa kepilih semua berangkat umroh. Caranya apa? Nanti yang nyeleksi anak yatim. Kalau bapak dan ibu, kalau anak yatim yang nyeleksi, itu masuk sayang. Enggak, takut. Kenapa? Muka berak. Supaya bapak dan ibu diseleksi masuk, bisa gak mukanya digosok pakai celana dalam? 99. Mau tidur 99, bangun tidur 99. Sampai berangkat umroh besok, praktekin dulu. Apa yang diucap bebas. Cantik boleh, ganteng boleh, utang lunas boleh. Begitu. Punya mobil bebas lah. Tapi intinya mukanya bapak kinclong. Saya mau kalau malam ini bapak gosok mukanya 99, mau tidur dan bangun tidur 99 pakai celana dalam yang bekas pakai tadi barusan, minimal orang sekampungnya bapak dan ibu minimal lihat bapak dan ibu semuanya masuk UGD. Ya maksudnya manglingin. Ih, wajahnya cantik, kok mukanya bersih bapak. Ih, bapak kok giginya copot. Bisa? Susah gak sih ngusap muka pakai celana dalam mau tidur 99? Siapa yang udah praktekin? Oke, ada perubahan gak? Bener? Perubahannya apa? Bener. Ini secara jujur, bener gak? Udah. Maksudnya orang komen apa setelah kita udah praktekin itu? Oke, masih lebih muda. Hah? Hilang? Kemana hilangnya? Skincare nggak laku Pak Haji nanti. Hah? Skincare nggak laku. Orang skincare nggak endorse sama gue, biarin ya. Jadi bapak dan ibu, kalau memang mau berangkat umroh gratis November, minimal anak yatim melihat ibu tidak takut. Itu tadi mukanya digosok aja 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Minimal tetangga depan kita, teman SD kita, teman SMP kita yang udah nggak ketemu berapa bulan, pas ngeliat kita pangling. Oh mesti 99 bu, sampai giginya ibu copot. Oh 99 Asmaul Husna. Bapak berani gak coba? Kan kalau bisa berangkat umrah semua nih kan kita bisa satu pesawat. Emang kelebihan apa sih Pak Haji kalau kita umroh sama anak yatim? Nanti di pesawat ibu bisa peluk anak yatim. Kan kalau pesawat umroh naik di atas awan, jadi nanti ijabnya di atas awan. Tidak ada pesawat di bawah awan, di atas. Nanti ibu peluk ijab. Sambil meluk ibu ngomong, sayang aminin hajat bunda ya. Nanti kan anak yatim nanya, hajatnya apa bun? Nah ibu tinggal sebut, tuker tambah suami saya.
Doa itu adalah pesawat, ibarat doa itu pesawat. Aminnya anak yatim roket. Nanti bahan bakarnya sedekah. Nyampe pasti. Nah, kedua, terakhir ya. Kita besok umrohnya pakai travelnya Maktur. Udah tahu gak travel Maktur? Udah pernah dengar? Belum pernah? Oh, belum tahu. Jadi kita pakai travelnya Maktur. Bagus travelnya, the best, nomor 1. Iya. Nanti kita nginepnya di Hilton, Hotel Hilton. Jadi deket sama Mekah. Kita nggak nginep di Jam-Jam, enggak, karena di Jam-Jam tuh banyak hotel. Ngerinya bapak dan ibu, kan ini saya lihat mukanya pada jadul. Ngerinya nyasar, kalau nyasar repot, ya kan? Jadi nginepnya nanti kita di Hotel Hilton, supaya nanti kalau kita mau ke Mekah tinggal jalan aja dekat. Terus makannya juga enak, di Hilton restorannya enak. Kalau di masjid, kalau di hotel di Jam-Jam hotelnya banyak, ada belasan, ngeri ketukar. Jadi bapak dan ibu paksain bisa masuk seleksi, yaitu tadi coba mukanya di bisa. Nih. Terakhir sebelum kita mulai, kira-kira ada gak yang punya hajatnya ekstrim? Enggak ada. Hajatnya biasa. Ekstrim. Apa kira-kira ekstrim? Kalau contoh ekstrim, contohnya apa? Lo nggak tahu. Saya salah nanya. Harusnya saya nanya sama orang waras.